Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan dari Mazmur 133 ini. Kiranya kita dapat mengertinya dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini adalah pujian singkat yang menghargai tingginya persatuan dan kasih persaudaraan. Hal ini tidak kita pandang perlu jika kita tidak melihat segala penderitaan sebagai akibat dari perselisihan di antara manusia. Tidak banyak yang perlu kita katakan. Sebaiknya secukupnya saja untuk mengajak orang hidup bersama dalam damai. Sebagian orang menduga bahwa Daud menulis Mazmur ini ketika terjadi persatuan di antara suku-suku Israel, sewaktu mereka semua berkumpul dan sepakat mengangkatnya menjadi raja. Mazmur ini bisa digunakan secara umum oleh semua masyarakat, baik kecil maupun besar, baik yang ada hubungan dengan kepentingan umum sehari-hari, maupun yang suci. Ajaran yang dipaparkan tentang kebahagiaan kasih persaudaraan. Gambaran tentang ajaran itu dalam dua kiasan perbandingan. Bukti dari ajaran itu adalah memberikan satu alasan yang baik untuknya. Lalu, kita harus menerapkannya, dan ini harus kita lakukan dalam menyanyikan Mazmur ini, seraya menggugah diri kita sendiri dan satu sama lain untuk mewujudkan kasih yang suci. Mazmur ini memang cukup pendek, tetapi sangat sesuai, karena ada keuntungan dari persekutuan orang-orang kudus. Kasih persaudaraan merupakan topik yang penting yang dibicarakan dalam Mazmur 133 ini, karena dituliskan apa itu yang dipuji, yaitu saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bukan saja tidak bertengkar dan melahap satu sama lain, tetapi juga bersuka satu dengan yang lain dengan saling mengasihi dan mengusahakan kesejahteraan satu sama lain dengan saling melayani. Betapa terpujinya hal ini, sungguh-sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kerukunan itu baik dengan sendirinya seturut kehendak Allah, penyesuaian bumi dengan surga. Keindahannya digambarkan demikian mulia. Kerukunan ini harum seperti minyak urapan yang suci, yang dibubui dengan wewangian yang kuat, dan menebarkan aromanya untuk menyukakan semua orang yang ada di sekeliling, ketika dicurahkan ke atas kepala Harun, atau imam besar penerusnya. Dengan begitu melimpah sehingga mengalir turun ke bawah, ke wajah, bahkan ke leher jubah atau pinggir jahitan baju. Minyak suci, minyak yang dibuat dari bahan-bahan yang ditentukan oleh ketetapan Allah. Minyak yang sangat berharga dan merupakan jenis yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan biasa. Minyak itu menyenangkan bagi Harun sendiri dan bagi semua orang di sekelilingnya. Harun dan anak-anaknya tidak diperbolehkan melayani Tuhan sebelum mereka diurapi dengan minyak ini. Dan pelayanan-pelayanan kita pun tidak akan diterima oleh Allah
tanpa kasih yang suci ini. Minyak ini membuahkan hasil. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, bukti dari keunggulan kasih persaudaraan. Orang-orang yang mengasihi adalah orang-orang yang diberkati. Sebab mereka diberkati Allah, dan oleh sebab itu benar-benar diberkati. Kesanalah di mana saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Tuhan memerintahkan berkat, berkat yang berlipat-lipat yang mencakup semua berkat. Mereka diberkati untuk selama-lamanya. Berkat yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang berdiam di dalam kasih adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Dengan demikian, saudara yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita membangun dan meneruskan kasih persaudaraan. Mazmur 133 ini adalah salah satu mazmur ziarah yang paling singkat, tetapi sangat kuat secara teologis. Mazmur ini menegaskan bahwa persatuan umat Allah bukan sekedar hasil usaha manusia, tetapi anugerah ilahi yang membawa berkat. Mazmur ini mungkin dinyanyikan ketika suku-suku Israel berkumpul di Yerusalem. Mazmur ini memuji bukan hanya hidup bersama, tetapi hidup rukun, sebab tidak semua kebersamaan menghasilkan damai, tetapi persatuan yang lahir dari kasih dan takut akan Tuhan mencerminkan kehendak Allah bagi umatnya. Mazmur ini menekankan keindahan dan kebaikan dari kesatuan saudara-saudara. Baik dan indah, tov dan naim, menyiratkan kualitas moral dan estetis yang dikehendaki Allah. Kesatuan bukan sekedar efisiensi sosial, tetapi keadaan rohani yang mencerminkan karakter Allah sendiri. Allah yang esa, tetapi hidup dalam relasi di dalam dirinya. Kesatuan ini sebagai pantulan kecil dari keharmonisan surgawi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesatuan yang digambarkan pemazmur bukan keseragaman, melainkan harmoni dalam perbedaan. Kehidupan suku-suku Israel sangat beragam secara budaya, wilayah, dan tradisi lokal. Namun, mereka dipersatukan oleh perjanjian dan penyembahan kepada Yahweh. Kesatuan sejati tidak dibangun atas dasar identitas sosial, etnis, atau politik, tetapi identitas perjanjian. Kesatuan umat bersumber dari Allah, bukan dari kesamaan manusiawi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur kemudian menggambarkan kesatuan seperti minyak yang baik di kepala Harun. Minyak urapan dalam Alkitab melambangkan pengudusan, pelantikan, dan kehadiran Roh Allah. Kesatuan umat bukan sekedar suasana psikologis, tetapi tanda bahwa umat Allah sedang hidup dalam karya Roh Kudus. Minyak yang turun menggambarkan berkat yang mengalir dari Allah kepada umatnya, bukan dari bawah ke atas. Gambaran minyak yang mengalir sampai ke jubah imam menegaskan sifat melimpah dari berkat kesatuan. Urapan yang diberikan kepada Harun tidak hanya mengenai dirinya, tetapi mengalir kepada pakaian yang melambangkan seluruh umat Israel. Ketika pemimpin umat Allah hidup dalam kesatuan, berkatnya menjalar ke seluruh komunitas. Kesatuan rohani membawa dampak komunal, bukan hanya personal. Perumpamaan kedua adalah embun gunung dan Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Yang secara geografis, Hermon adalah gunung tinggi dan subur, sedangkan Sion lebih relatif kering. Embun melambangkan kesegaran, vitalitas, dan kehidupan baru. Kesatuan menghadirkan penyegaran rohani dan pembaharuan. Embun ini sebagai simbol anugerah yang membasahi umat Allah dengan kasih dan damai sejahtera. Pernyataan bahwa embun Hermon turun ke Sion kembali menekankan tema tindakan Allah. Kesatuan bukan hasil rekayasa manusia, tetapi karya anugerah yang dijatuhkan Allah. Allah adalah sumber keteraturan, shalom, dan kehidupan. Karena itu, kesatuan tidak dapat dipertahankan tanpa berpegang pada firman Allah.
Tanpa takut akan Allah, persatuan menjadi rapuh dan mudah retak dan menimbulkan pertikaian yang terus-menerus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di tempat kesatuan itulah Tuhan Allah memerintahkan berkat, yakni hidup untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa kesatuan adalah wadah bagi berkat kekal. Hidup kekal mengacu pada kedamaian, kelimpahan rohani, dan kehadiran Allah. Tuhan Allah memerintahkan berkat, bukan kebetulan, tetapi janji, perjanjian bagi umat Allah yang hidup rukun. Mazmur ini saudara menemukan pemenuhannya dalam tubuh Kristus. Kesatuan yang digambarkan di dalam Mazmur ini menunjuk kepada gereja yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Paulus mengulang tema ini dalam Efesus 4 ayat 3-6 yang menekankan bahwa menjaga kesatuan adalah panggilan umat Allah, karena kesatuan itu sendiri adalah karya Roh Kudus. Mazmur 103:3 saudara tidak hanya menggambarkan kondisi ideal bagi Israel, tetapi blueprint bagi gereja sepanjang zaman. Saudara, mari kita renungkan lebih mendalam Mazmur 133 untuk mengingatkan kita bahwa perpecahan bukan sekedar masalah sosial, tetapi kerusakan rohani yang bertentangan dengan tujuan Allah bagi umatnya. Kesatuan bukan dicapai dengan kompromi terhadap kebenaran, tetapi hidup bersama dalam kebenaran. Kesatuan sejati tidak mungkin terpisah dari kesalehan. Tanpa kekudusan, kesatuan hanya menjadi kesepakatan manusia, bukan karya Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini mengikat kesatuan dengan berkat dan kehidupan. Umat Allah yang hidup rukun mengalami penyegaran rohani, kehadiran Allah, dan pengalaman akan berkatnya. Mazmur 133 adalah undangan bagi umat Allah untuk mengalami kehidupan yang melimpah melalui kesederhanaan, hidup rukun dalam kasih dan takut akan Tuhan. Bagaimana kita menerapkan Mazmur 133 dalam konteks kita di Indonesia, di negeri ini yang beragam etnis, budaya, denominasi gereja? Mazmur ini mengingatkan gereja, saya dan saudara, bahwa kesatuan adalah anugerah khusus yang harus dijaga. Persaingan antar gereja, konflik internal, dan perbedaan teologis yang tidak diiringi kerendahan hati seringkali merusak kesaksian gereja bagi dunia. Mazmur ini mengajak kita, orang-orang Kristen, untuk kembali kepada dasar kesatuan. Kristus, kepala gereja, dan Roh Kudus sebagai pemersatu. Ketika gereja hidup dalam kerendahan hati, saya dan saudara hidup dalam kasih dan berkat rohani akan mengalir seperti minyak urapan yang melimpah dari surga. Saudara, yang kedua yang perlu kita pikirkan ialah, dan kita patutlah melakukannya, ialah memberi panggilan moral bagi kita untuk menjadi agen perdamaian. Agen yang menghadirkan shalom dalam masyarakat kita yang sering mengalami konflik dan kondisi-kondisi yang menimbulkan problem kemanusiaan. Embun Hermon yang menyegarkan mengingatkan bahwa kehadiran gereja seharusnya membawa kesegaran bagi bangsa dalam bentuk integritas, kerjasama lintas denominasi, pelayanan sosial, serta pernyataan kasih di tengah perpecahan. Kita patutlah melakukannya. Kita membangun kesatuan yang berakar pada firman Tuhan. Kita menjadi wadah bagi Allah memerintahkan berkat, bukan hanya bagi orang percaya, tetapi bagi seluruh bangsa. Kiranya renungan firman Tuhan ini menolong kita menjadi pelaku firman, menghadirkan shalom bagi sesama, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.